Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan saya, Ivan, Rehan, Nisah, Nadira, dan Asri Mugi akan mempresentasikan materi mengenai Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu. Ilmu pengetahuan adalah suatu proses kegiatan yang menggunakan buah pikir, ide, gagasan, yang kemudian mengambil inisiatif untuk berbagi pengetahuan. Struktur dasar ilmu pengetahuan: 1. Metode ilmiah. 2. Teori. 3. Hipotesis. 4. Logika. 5. Data informasi. 2. Iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek merupakan ilmu atau suatu sumber informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan menambah ilmu serta wawasan seseorang mengenai berbagai informasi dan pengetahuan mengenai teknologi dalam berbagai bidang kehidupan. Seiring dengan perkembangannya zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi pun juga ikut berkembang dengan pesat. Dimulai dengan adanya pengenalan terhadap teknologi internet. Perkembangan internet telah mengubah pola interaksi masyarakat yang berkontribusi besar terhadap masyarakat, perusahaan atau industri dan pemerintah di dalamnya. Sebagai contoh dari penggunaan iptek adalah ketika seseorang ingin mengirimkan surat, tidak harus lagi menggunakan cara lama dengan pergi ke kantor pos terlebih dahulu. Ia dapat memanfaatkan teknologi sebagai penggantinya, seperti melalui email, SMS, WhatsApp, dan teknologi lainnya. Selain dampak positif, ada pula dampak negatif yang ditimbulkan, yaitu hilangnya budaya tradisional, muncul berbagai kejahatan di dunia maya atau cybercrime, hingga timbulnya berbagai masalah sosial. Ada berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal, yang dapat mendorong seseorang untuk menyalahgunakan iptek. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri seseorang, sementara faktor eksternal adalah yang berasal dari luar diri sendiri. Salah satunya contoh adalah teknologi memberikan akses dan kemudahan kepada para penggunanya. Jenis kejahatan seperti cybercrime adalah yang paling sering ditemukan. Kejahatan seperti membobol identitas seseorang, menyebarkan hoaks, penyebaran informasi berbau pornografi, penyebaran informasi yang bersifat kekerasan, dan masih banyak lagi. Hal ini dapat terjadi jika pengguna tidak mengetahui dampak apa yang dapat ditimbulkan dari tindakan yang dilakukannya. Hal lainnya yang mendorong seseorang untuk menyalahgunakan teknologi adalah kekurangnya kewaspadaan dan pengawasan baik dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai asas pembangunan dan salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya. Maka secara sadar kita mengakui bahwa iptek penting bagi kehidupan bangsa dan negara, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, nilai ketuhanan, yaitu memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, atau diciptakan, tetapi mempertimbangkan maksud dan akibat untuk manusia dan alam sekitarnya. Yang kedua, ada nilai kemanusiaan, yaitu memberikan dasar-dasar moralis bahwa dalam pengembangan iptek harus dengan cara yang beradab. Yang ketiga, nilai persatuan, yaitu hendaknya iptek dapat menumbuhkan rasa nasionalisme sebagai bagian dari umat manusia yang ada di muka bumi. Yang keempat, nilai kerakyatan, yaitu pengembangan iptek harus bersifat demokratis, yang artinya ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, nilai keadilan, yaitu pengembangan iptek menjadi dasar untuk menjaga keseimbangan serta keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Selanjutnya adalah urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu yang pertama, ilmu harus bebas dari pengandaian, yakni bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. Yang kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Kebebasan itu menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan diri.
Ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Menurut sastra prateja, kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan iptek diantaranya adalah A. Pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat, karena dapat saja penemuan ilmu yang tidak sejalan dengan keyakinan religius, tetapi tidak harus dipertentangkan, karena keduanya mempunyai logika sendiri. B. Ilmu pengetahuan ditunjukkan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. C. Iptek merupakan unsur yang homogenisasikan budaya, sehingga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat. D. Prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat karena pendidikan merupakan tuntutan seluruh masyarakat. Dan E. Kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata sebagai konsekuensi prinsip keadilan sosial. Masih menurut pendapat sastra pradeja, Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek adalah 1. Pengembangan iptek terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, misalnya adalah merekayasa genetik. 2. Iptek haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan. 3. Pengembangan iptek hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global. 4. Iptek harus terbuka untuk masyarakat lebih-lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Dan yang kelima, iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman, di antaranya 1. Setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 2. Setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. 3. Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, artinya mampu mengandalkan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak dari bangsa Indonesia. 4. Setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumikan ilmu. Yang kedua, pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, yaitu karena yang pertama ada pluralitas nilai yang menimbulkan perubahan cara pandang mengenai kehidupan, sehingga dibutuhkan renungan agar tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, ada dampak negatif iptek yang membahayakan eksistensi kehidupan manusia, sehingga diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Yang ketiga, terancamnya nilai khas bangsa Indonesia karena perkembangan iptek, sehingga diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, ada gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal, sehingga nilai Pancasila harus senantiasa digunakan dalam kehidupan berbangsa di Indonesia agar tidak tergerus oleh nilai-nilai global yang ada pada saat ini. Ketiga, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Dinamika yang terjadi ialah masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Sedangkan untuk tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek, yaitu yang pertama ada kapitalisme yang menguasai perekonomian di dunia. Yang kedua ada globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing dalam pengembangan iptek. Yang ketiga ada sikap masyarakat Indonesia yang konsumerisme menjadikan Indonesia pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Yang keempat ada pragmatisme mengenai keberhasilan, kepuasan, dan hasil. Akuntansi berbasis Pancasila. Akuntansi Pancasila sebagai ide dasar pengembangan setidaknya harus mencakup 5 aspek yang pada tingkat praksisnya
ada dalam Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pada tingkat ketuhanan, setidaknya akuntansi sebagai produk manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa hendaknya berpegang pada perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Oleh sebab itu, tidak pada tempatnya akuntansi diimplementasikan dengan cara yang tidak benar dan menyimpang, apalagi sampai menerjang larangan agama. Dengan demikian, aspek ketuhanan hendaknya ditempatkan sebagai landasan pertama dalam mewujudkan akuntansi Pancasila sebagaimana yang dimaksudkan sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab. Pada tingkat persatuan, akuntansi pada intinya mampu mempersatukan kepentingan semua pihak, terutama para stakeholder yang terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu, adanya muatan kepentingan sepihak atau pihak-pihak tertentu dalam implementasi akuntansi adalah tidak dibenarkan karena alasan rentan terjadinya konflik kepentingan. Dengan demikian, aspek persatuan baik pada skala kecil maupun besar hendaknya tetap terjaga dan perlu menjadi perhatian khusus dalam mewujudkan akuntansi Pancasila sebagaimana dimaksud sila ketiga Persatuan Indonesia. Pada tingkat kerakyatan, akuntansi hendaknya berpijak pada legalitas hukum, peraturan dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam upaya mengakomodir kepentingan rakyat. Hal ini dimaksudkan agar dalam pengimplementasiannya diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia. Dengan demikian, aspek kerakyatan sebagai wakil rakyat hendaknya dijunjung tinggi dalam mewujudkan akuntansi Pancasila sebagaimana dimaksud sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada tingkat keadilan sosial, akuntansi pada dasarnya dapat berdampak pada seluruh pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun yang tidak. Bagi yang terlibat secara langsung, dimungkinkan akan terjamin kesejahteraannya. Sedangkan bagi yang tidak terlibat secara langsung akan dirasakan kontribusinya dalam bentuk sarana prasarana yang telah diatur oleh ketentuan pihak internal atau perusahaan maupun eksternal atau pemerintah. Dengan demikian, aspek keadilan sosial sebagai target akhir pencapaian kesejahteraan seluas-luasnya diharapkan mampu mewujudkan akuntansi Pancasila sebagaimana dimaksud sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.